Ya ampun mas, udah jam 7. Maura terlihat buru-buru untuk turun. Melihat itu William mencekal pergelangan tangan istrinya. Santai saja sayang, gak usah buru-buru seperti itu, kata William dengan lembut. Mendengar itu Maura menghentikan aktivitasnya. Mas, aku ke kamar mandi dulu, ucap Maura, sedangkan William hanya mengangguk. Setelah itu Maura turun dari tempat tidur, lalu melangkah masuk ke dalam kamar mandi. 5 menit kemudian Maura kembali. William langsung meminta istrinya untuk duduk. Setelah sang istri duduk, William menyodorkan segelas susu. Dengan senang hati Maura menerimanya dan meneguknya. Jujur ini adalah pertama kali Maura diperlakukan bak seorang ratu. Terima kasih mas. Maura meletakkan gelas tersebut di atas meja. Sama-sama, sekarang kamu sarapan dulu. William mengambil sepiring nasi goreng dan hendak menyuapi istrinya. Dengan cepat Maura menahannya. Aku bisa sendiri mas. Maura hendak mengambil alih sendok yang ada di tangan suaminya. No, sekarang buka mulut kamu, kata William. Dengan terpaksa Maura membuka mulutnya dan menerima suapan dari suaminya itu. Oh ya, tadi aku lihat nilai kamu saat SMA. Nilai sebagus itu seharusnya kamu melanjutkan kuliah, ujar William. Mendengar itu wajah Maura berubah murung, tetapi wanita itu berusaha untuk tersenyum. Dulu sempat dapat beasiswa, tapi karena tidak diizinkan, ya sudahlah kamu harus lanjut kuliah. Untuk masalah biaya, kamu tidak perlu khawatir. William memotong ucapan istrinya. Seketika Maura diam. Ia menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Tapi mas, bagaimana dengan Shakila? Maura agak keberatan jika harus meninggalkan putrinya. Kamu tidak usah khawatir dengan Shakila. Nanti bisa sama mama. Mama pasti senang banget bisa bersama Shakila setiap hari, ujar William memberitahu. Apa tidak merepotkan mas? Maura menatap wajah suaminya. Tentu saja tidak. Justru mama akan bertambah senang karena bisa menghabiskan waktunya bersama dengan cucunya, ucap William. Mendengar itu hati Maura terasa sangat lega. Kamu bisa pilih universitas terbaik yang ada di kota ini, atau mau di luar negeri, kata William kemudian. Jangan mas, kejauhan kalau ke luar negeri, di sini saja. Tapi mas yang nyari universitasnya, saut Maura. Mendengar itu William hanya manggut-manggut. Oke, kamu nanti tinggal berangkat saja, balas William. Ia akan mencari universitas terbaik untuk istrinya itu. Sekarang sarapannya dihabiskan dulu. Setelah ini mandi, terus kita ke rumah mama. William kembali menyuapi istrinya. Dengan semangat Maura menerima suapan demi suapan dari suaminya itu. Terlebih saat mengetahui jika mereka akan mengunjungi Shakila, yang setelah acara selesai, Soraya langsung membawa cucunya pulang ke rumahnya. Di lain tempat saat ini, Widya sedang duduk santai di taman yang ada di samping rumah. Tiba-tiba saja, salah satu asisten rumah tangganya datang dan mengatakan ada Haris. Mendengar adiknya datang, Widya bangkit dan beranjak masuk ke dalam rumah untuk menemui sang adik. Widya melangkah menuju ruang tengah di mana Haris menunggunya. Setibanya di sana terlihat Haris tengah duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. Menyadari kakaknya datang, Haris menoleh dan meletakkan benda pipih miliknya itu. Ada informasi apa? Tanya Widya. Ia memang menyuruh adiknya untuk menggali informasi tentang apa saja yang Ferdi lakukan. Mas Ferdi ternyata sudah menyiapkan saham perusahaan sebanyak 75% dan akan dipindah atas nama Maura. Bukan itu saja, Mas Ferdi juga sudah menyiapkan rumah atas nama Maura dan juga restoran. Haris menjelaskan. Dada Widya terasa sesak mengetahui hal tersebut. Ternyata suaminya sudah sejauh itu. Jika saham perusahaan diberikan Maura sebanyak 75%, lalu untuk ketiga anaknya akan mendapat apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau anak sialan itu akan dikasih saham sebanyak itu, lalu anak-anakku akan dapat apa? Ujar Widya yang khawatir jika nantinya ketiga anaknya tidak dapat apa-apa. Makanya Mbak harus segera bertindak. Haris memberi saran. Kamu pantau terus apa yang dilakukan oleh Mas Ferdi. Segera lapor kalau ada yang mencurigakan. Titah Widya. Ia harus memutar otak untuk mencari ide. Mbak tidak perlu khawatir. Ya sudah, aku kembali lagi ke kantor. Haris bangkit dan berpamitan untuk kembali lagi ke kantor. Setelah Haris kembali lagi ke kantor, Widya berencana untuk menemui suaminya
ada hal penting yang ingin ia bicarakan bersama dengan sang suami. Bahkan Widya sengaja menelpon sopir pribadi suaminya untuk menjemput dirinya. Widya juga berencana untuk menggali informasi dari supir pribadi sang suami. Bagaikan mimpi, Maurah yang dulunya hanya seorang wanita miskin dan hidup serba kekurangan, kini setelah menjadi istri dari seorang William, berubah bak seorang ratu. Baju lusuhnya telah diganti dengan baju mewah yang harganya ratusan juta. Rasanya Maura tidak percaya, tapi semua itu adalah nyata. Maura memang disia-siakan oleh ayah kandungnya, tapi kini derajatnya telah diangkat oleh suaminya. Banyak wanita yang iri dengan keberuntungan Maura, meski hanya wanita biasa, tapi mampu menaklukkan hati William, seorang pengusaha yang sukses dengan berbagai jenis bisnisnya. Bahkan sekarang William telah mendaftarkan Maura di universitas terbaik di kotanya, universitas tempat William dulu menimba ilmu. Segala kebutuhan juga disediakan oleh sang suami, itu sebabnya banyak yang iri dengan Maura. Maura benar-benar beruntung bisa diperistri oleh William. Pak, kita mampir ke supermarket dulu ya, soalnya ada yang ingin saya beli, ujar Maura kepada supir pribadinya itu. Siang ini ia baru saja pulang dari kampus. Baik Nyonya, Johnny mengangguk. Selain sebagai sopir pribadi, kemampuan Johnny untuk berkelahi juga tidak bisa diragukan, karena selain menjadi supir pribadi, Johnny juga bertugas untuk menjaga Maura. 30 menit kemudian, mereka sampai di supermarket. Johnny keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk majikannya itu. Maura mengangguk ramah, lalu segera turun. Setelah itu Maura segera masuk ke dalam supermarket, sedangkan Johnny menunggu di depan pintu masuk. Di dalam Maura segera memilih barang yang hendak dibeli. Setelah mendapatkan semuanya, Maura melangkah menuju ke kasir, namun langkahnya terhenti ketika sebuah suara memanggilnya. Dengan terpaksa Maura menoleh. Terlihat seorang perempuan cantik berdiri tak jauh darinya. Enak ya sekarang? Sudah jadi Nyonya William. Wanita itu berjalan menghampiri Maura. Wanita itu tak lain adalah Valerie. Entah kebetulan atau apa, mereka bertemu di tempat tersebut. Tapi sayangnya, kamu menikah dengan William karena hamil duluan. Gak disangka menantu keluarga Dinata ternyata perempuan murahan yang sukanya menjual diri, ujar Valerie. Saat ini Maura masih diam, tapi kedua tangannya mengepal. Ingin rasanya Maura menyumpal mulut mantan istri suaminya itu dengan cabai 1 kilo. Yang sebenarnya murahan itu siapa ya? Aku atau kamu? Maura menatap Valerie dengan tatapan mata yang tajam. Melihat itu emosi Valerie naik 1 level. Yang murahan itu kamu, gak sadar ya? Udah jual diri demi mendapatkan uang. Setelah hamil dan melahirkan, kamu menjerat William dengan anak harammu itu. Valerie semakin menjadi. Maura yang mendengar putrinya dihina tidak bisa menahannya lagi. 2 tamparan Maura hadiahkan untuk Valerie. Jaga mulut kamu. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Dan yang sesungguhnya murahan itu kamu. Kamu sudah mengkhianati Mas William. Kamu berhubungan dengan laki-laki lain. Bahkan sekarang kamu jual diri agar mendapatkan uang. Sekarang kamu pikir yang murahan itu siapa? Valerie memegang pipinya yang terasa panas. Banyak pasang mata yang melirik ke arahnya. Terlebih ketika Maura memperlihatkan sebuah video milik Valerie yang tengah melayani pelanggannya. Sontak mata Valerie membulat sempurna. Ia tidak tahu dari mana Maura mendapatkannya. Ngatain orang lain murahan dan jual diri. Nggak tahu dia sendiri yang murahan dan jual diri, ujar salah satu pengunjung. Iya, cantik-cantik tapi murahan, salah satu pengunjung menimpali. Valerie semakin disudutkan, hampir semua pengunjung menghinanya. Rasanya telinga Valerie tidak kuat untuk mendengar hinaan demi hinaan yang dilontarkan untuknya. Karena tidak kuat lagi, Valerie memutuskan untuk pergi, meninggalkan tempat tersebut. Melihat mantan istri suaminya yang sudah pergi, Maura memilih untuk ke kasir dan membayar barang belanjaannya. Beruntung William pernah memberikan video perselingkuhan Valerie, karena William yakin hal tersebut akan terjadi. Dan ternyata feeling William tidak meleset. Valerie benar-benar melabrak Maura saat kedua wanita itu dipertemukan. Dan berkat video itu, Maura bisa melawan Valerie.
William juga meminta istrinya untuk berani melawan orang-orang yang menghinanya. Di luar sana, banyak wanita yang berusaha untuk merusak rumah tangga mereka. Contohnya Valerie. Pak, kita pulang sekarang, titah Maura kepada Johnny. Baik Nyonya. Johnny mengangguk. Setelah itu mobil mulai melaju membelah jalanan yang cukup ramai. Dalam perjalanan pulang, Maura masih terbayang kejadian tadi ketika di supermarket. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh suaminya benar-benar terjadi. Di saat yang tidak tepat, Maura bertemu dengan Valerie dan sudah dapat dipastikan jika Valerie tidak akan tinggal diam. Kedepannya aku harus lebih hati-hati lagi, Maura bergumam dalam hati. Beruntung setelah menikah, William memberinya banyak pelajaran dan yang paling utama, pelajaran untuk menjaga wanita kuat tidak lemah. Tepat pukul 3 sore, Maura sampai di rumah, namun sebelum itu ia pulang ke rumah ibu mertuanya terlebih dahulu. Soraya meminta agar Shakila menginap. Itu sebabnya sebelum Maura pulang ke rumah suaminya, wanita itu meninggalkan stok ASI untuk putrinya sampai besok pagi. Setibanya di rumah, Maura memutuskan untuk langsung mandi. Setelah itu ia baru akan mengerjakan tugas kuliahnya. Namun baru saja selesai mandi, tiba-tiba William pulang. Dengan cepat Maura masuk ke ruang ganti untuk memakai pakaian. Ia tidak ingin suaminya tergoda karena jujur Maura belum siap untuk memenuhi kewajibannya. Mas, tumben pulang cepat. Biasanya juga sampai malam. Maura berjalan menghampiri suaminya. Wanita itu langsung mengambil alih jas suaminya yang sudah terselampir di pundak. Maura menaruh jas tersebut di tempatnya. Sengaja pulang cepat mumpung Shakila nginep. Aku ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu. William menggulung kemejanya sampai siku. Laki-laki itu juga melepas 2 kancing kemejanya yang bagian atas setelah melepas dasi terlebih dahulu. Tubuh Maura seketika menegang. William, pria dewasa, kata menghabiskan waktu bersama sudah membuat Maura blingsatan. Tapi entah kenapa rasa trauma itu belum juga hilang. Maura sudah berusaha untuk menjadi istri yang sesungguhnya, tapi sampai saat ini ia belum mampu. Sayang, nggak usah tegang seperti ini, santai saja. William yang menyadari perubahan mimik wajah istrinya seketika langsung melingkarkan kedua tangannya di perut Maura, memberikan rasa nyaman, berharap trauma istrinya segera hilang. Mau aku bikinin kopi, Mas? Maura menawarkan. Boleh, tapi jangan terlalu manis ya. William melepas tangannya yang melingkar di perut istrinya, sedangkan Maura hanya mengangguk lalu melangkah keluar dari kamar. Sembari menunggu istrinya, William memilih untuk duduk di sofa. 10 menit kemudian, Maura kembali dengan membawa secangkir kopi yang masih mengepul. Maura meletakkan kopi tersebut di atas meja, lalu William menarik istrinya agar duduk di sebelahnya. William benar-benar ingin menghabiskan waktunya bersama dengan sang istri. Bagaimana kuliahnya? Tanya William. Alhamdulillah lancar, Mas. Jawaban yang Maura lontarkan mampu membuat William tersenyum dan mengangguk. Oh ya, setelah kuliah kamu pergi kemana? Apa langsung pulang? William kembali mengajukan pertanyaan. Hal tersebut membuat Maura diam. Wanita itu tiba-tiba teringat akan kejadian di supermarket, di mana Maura bertemu dengan Valerie, mantan istri suaminya. Aku mampir ke supermarket, Mas. Nggak taunya di sana aku ketemu sama mantan istri kamu, ujar Maura. Wanita itu melirik suaminya, ingin melihat bagaimana reaksi sang suami mendengar hal tersebut. Terus kamu bertengkar sama dia? William menebak. Sontak Maura melotot. Ia sama sekali tidak bertengkar dengan Valerie, hanya membela diri dan menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Aku nggak bertengkar sama dia, hanya membela diri saja. Soalnya mulut mantan istri kamu itu kayak nggak pernah disekolahin, ngatain aku murahan, terus ngatain Shakila anak haram. Bukankah dia sendiri yang murahan? Dan untuk Shakila, dia hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa, orang tuanya yang sudah berdosa, ungkap Maura. Hatinya terasa sakit saat mengingat ketika Valerie menghina putrinya anak haram. Maura juga tidak ingin Shakila lahir di luar nikah, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya terjadi tanpa kehendaknya. Sudah, kamu jangan pikirkan omongan Valerie. Dia kalau ngomong memang seperti itu. Dan untuk Shakila,
Dan untuk Shakila, meskipun dia lahir di luar nikah, aku dan keluarga akan tetap menyayanginya dan tidak pernah mempermasalahkan hal itu. William menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan, memberikan ketenangan dan rasa nyaman untuk sang istri. Oh ya, tadi ada undangan makan malam dari ayah, Mas. Tiba-tiba Maura teringat akan undangan makan malam dari ayahnya. Sejujurnya Maura cukup malas untuk datang, tapi rasanya tidak sopan jika mengabaikan undangan tersebut. Kapan? Tanya William. Besok malam, kalau kamu sibuk dan tidak bisa datang. Gak apa-apa kok, kita nggak usah datang. Lagi pula aku juga males ketemu sama Tante Widya sama anak-anaknya, ujar Maura yang benar-benar malas untuk datang ke rumah ayahnya memenuhi undangan makan malam bersama keluarga besar. Kita datang saja, tunjukkan sama ibu tiri kamu itu kalau kamu bukan wanita yang lemah. Dan sejujurnya kamu juga ada hak atas apa yang ayahmu punya, sahut William. Mendengar itu Maura terdiam. Apa yang suaminya katakan memang benar, tapi kita nggak usah ajakin Shakila. Kalau ayah ingin ketemu sama cucunya, ayah sendiri yang harus datang ke sini, tutur Maura kemudian. Melihat respon ibu tiri dan saudara tirinya yang seperti tidak suka dengannya, membuat Maura malas untuk bertemu dengan mereka. Tidak masalah, William sama sekali tidak keberatan dengan keinginan istrinya itu. Karena sejujurnya William juga tidak ada niat untuk mengajak putrinya. Bahkan jika diizinkan, William ingin membawa istri dan anaknya pergi ke luar negeri dan menetap di sana, tapi ia masih memikirkan ibunya yang tinggal sendirian. Sayang, aku mandi dulu ya, setelah ini kita keluar. William bangkit dari duduknya. Malam ini ia berencana ingin mengajak istrinya keluar sekaligus makan malam. Iya Mas, Maura mengangguk. Setelah William masuk ke dalam kamar mandi, Maura bangkit dan menyiapkan baju untuk suaminya itu. Jujur, rasanya Maura masih tidak percaya jika dirinya kini telah menjadi istri William. Pulang dari supermarket, Valerie langsung membanting barang belanjaan miliknya. Maura benar-benar sudah mempermalukan Valerie dan herannya dari mana Maura mendapatkan video perselingkuhan Valerie. Apa mungkin dari William? Memikirkan itu membuat wanita berambut pirang itu semakin pusing dan kesal. Ah sial, dia sudah berani mempermalukan aku. Dia tidak tahu siapa aku yang sebenarnya. Valerie menggeram frustasi. Ia juga melempar tas selempang miliknya ke atas ranjang. Aku tidak akan pernah membiarkan perempuan murahan itu bahagia. Akan aku pastikan William sendiri yang akan membuang perempuan itu dari hidupnya. Valerie akan melakukan apa saja demi bisa mendapatkan William kembali. Karena sampai kapanpun Valerie tidak akan rela mantan suaminya bahagia bersama dengan wanita lain. Tiba-tiba saja ponsel Valerie berdering. Wanita itu melirik benda pipih miliknya. Tertera nama Alex pada layar ponselnya. Sudah dapat ditebak jika Alex menghubungi dirinya pasti karena ada pelanggan. Sejujurnya Valerie ingin berhenti, tapi ia butuh uang. Sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya. Ada apa? Ada pelanggan. Sekarang juga kamu datang ke apartemen. Berapa bayarannya? Kamu datang saja, untuk masalah bayaran itu belakangan. Aku tidak mau. Bayarannya dulu baru aku datang. Kamu lama-lama ngelunjak ya. Mau aku sebarin video kamu yang tidak usah mengancam. Bukankah video itu sudah tersebar? Pokoknya kalau bayarannya tidak tinggi aku tidak mau. Berapa yang kamu mau? 1 kali main 5 juta. Gila, kamu mau merasku? Terserah, kalau sanggup aku datang. Tidak sanggup, aku nggak akan rugi. It's okay. Aku transfer uangnya 5 juta dulu. Soalnya aku tidak tahu dia mau main berapa kali. Baik, aku tunggu. Sambungan telepon terputus. Valerie menghembuskan nafasnya. Tiba-tiba saja satu notifikasi masuk ke ponsel. Wanita itu tersenyum setelah tahu jika Alex telah mentransfer seperti yang diinginkan. Dengan senyuman, Valerie segera bersiap dan berangkat ke apartemen. Ia sudah tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai wanita panggilan. Tidak butuh waktu lama, Valerie tiba di apartemen. Wanita itu langsung masuk ke dalam
terlihat seorang laki-laki tengah duduk di sofa seraya memainkan ponselnya. Laki-laki itu adalah pelanggan baru untuk Valerie karena mereka baru saja saling bertemu. Maaf menunggu lama. Valerie berjalan mendekati lelaki tersebut. Tidak masalah. Laki-laki itu menaruh ponselnya di atas meja lalu menarik Valerie hingga jatuh ke dalam pangkuan. Kamu benar-benar cantik. Dia sia-sia. Aku tidak sia-sia, aku membayar mahal. Laki-laki itu berbisik tepat di telinga Valerie. Setelah pembicaraan singkat itu, mereka langsung menuju ke inti pertemuan keduanya. Kali ini Valerie begitu bersemangat. Ia ingin membuat pelanggan barunya itu senang. Hari telah berganti. Malam ini Maura dengan William tengah bersiap untuk pergi ke rumah Ferdi memenuhi undangan makan malam. Maura terlihat begitu cantik dengan gaun selutut berwarna putih. Rambutnya ia biarkan tergerai, hanya ada satu aksesoris jepit rambut yang menempel. William sampai terpesona melihat kecantikan istrinya. Jika boleh, rasanya William tidak rela mempertontonkan kecantikan istrinya, Maura, yang sekarang bukanlah Maura yang dulu. Tak heran, banyak laki-laki yang tergoda dengan kecantikan istrinya itu. Sudah siap? William menghampiri istrinya. Sudah, Mas. Maura mengangguk. Setelah itu keduanya segera keluar dari kamar. Pasangan pengantin baru itu bergegas turun ke bawah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, mereka sampai di tempat tujuan. William dan Maura disambut hangat oleh Ferdi dan juga Widya. Widya terpaksa ikut menyambut kedatangan Maura agar suaminya tidak curiga. Syakila mana? Kok nggak diajak? Ferdi mengajukan pertanyaan. Syakila ada di rumah neneknya ya. Mendengar jawaban dari putrinya, Ferdi hanya mengangguk. Setelah itu, mereka mengajak Maura serta William untuk masuk ke dalam. Langsung ke ruang makan saja. Soalnya yang lain udah pada nunggu, kata Widya. Keempatnya berjalan menuju ruang makan di mana anggota keluarga yang lain sudah menunggu. Kini mereka sudah menempati kursi masing-masing. Maura duduk bersebelahan dengan William suaminya. Sedangkan Fiora duduk berhadapan dengan Maura. Wanita itu sesekali melirik ke arah William. Rasanya Fiora tidak sabar ingin menyingkirkan Maura agar bisa memiliki William. Acara makan malam berjalan dengan lancar. Sebelum pulang, Ferdi mengajak menantunya untuk bicara empat mata. Sedangkan Maura saat ini bersama dengan Widya. Sejujurnya ia malas, tapi Maura tidak punya pilihan. Saat sedang berbincang, Fiora tiba-tiba datang dengan membawa 2 gelas jus jeruk. Minum, Kak, cuacanya cukup panas malam ini. Fiora menaruh 2 gelas jus tersebut di atas meja. Terima kasih. Maura menanggapi dengan senyuman. Fiora memilih untuk menyingkir, sedangkan Maura dan Widya kembali berbincang. Maura, diminum dulu, kata Widya. Iya tante. Maura mengangguk lalu mengambil jus tersebut dan meminumnya. Begitu juga dengan Widya. Di ruangan yang lain, William dan Ferdi masih berbincang-bincang, tapi tiba-tiba William ingin buang air kecil. Dengan terpaksa ia berpamitan dengan ayah mertuanya untuk izin ke toilet terlebih dahulu. William bangkit dan beranjak meninggalkan ayah mertuanya yang masih duduk di sofa. William melangkah menuju ke toilet. Tiba-tiba matanya tidak sengaja melihat istrinya yang tengah bersama dengan Aldo. Adik tirinya. Terlihat jika Aldo tengah menggoda Maura dan memaksa wanita itu untuk naik ke lantai atas, mungkin ke kamar Aldo, karena William menangkap kejanggalan pada istrinya itu. Lepas, apa yang kamu lakukan pada istriku? William menarik tangan Maura hingga wanita itu kini berada di dekapannya. Dia yang sudah merayuku lebih dulu, tuduh Aldo. Mendengar itu rahang William mengeras. Ia kenal siapa istrinya. Maura tidak seperti itu. Kamu yang sudah menggodanya dan kamu berencana untuk membawanya ke kamar. Iya, bentak William. Suara bariton William mampu mengundang orang lain untuk datang. Ferdi, Widya, Fiora, dan Revan, mereka semua kini berada di ruang tengah di mana Maura, Aldo, dan William berada. Ada apa ini? Maura kenapa? Ferdi nampak panik. Pria tua itu mendekat dan hendak menyentuh Maura, tapi dengan cepat William menepisnya. William sudah paham dengan apa yang terjadi pada istrinya. Ia laki-laki dewasa dan berpengalaman. Entah ada tujuan apa mereka memberikan Maura obat perangsang. Mungkinkah untuk
menghancurkan rumah tangga Maura dengan William. Salah satu dari mereka ada yang sengaja menjebak Maura. Saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah ketahuan siapa pelakunya, siap-siap saja untuk mendekam di penjara, ujar William dengan tatapan yang menghunus tajam. Mata Widya dan Fiora melotot mendengar hal tersebut. Ini terakhir kali saya dan Maura menginjakkan kaki di rumah ini. Saya tidak sudi untuk datang ke rumah ini lagi. Saya juga tidak ingin Maura celaka oleh orang-orang munafik seperti kalian. Setelah mengatakan itu, William langsung membawa Maura keluar dari rumah mertuanya. Maura sudah sangat gelisah. Wanita itu terus menggeliatkan, merasakan hawa panas dalam tubuhnya.